Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai lagi belajar tajwid pada pertemuan yang kedua. Sebelum kita memasuki materi pertemuan kedua, saya ingin menjelaskan sedikit tambahan tentang materi sebelumnya. Pada pertemuan yang pertama, sempat saya jelaskan bahwa huruf hijaiyah sejumlah 28. Maksud saya 28 itu tanpa menghitung lam alif dan alif. Namun jika kita ikuti buku panduan, buku tajwid yang sedang kita gunakan, itu sejumlah 30 huruf. Wallahu a'lam, saya cenderung untuk mengikuti penjelasan buku panduan yang kita ikuti ini, yaitu 30 huruf. Jadi huruf hijaiyah sejumlah 30 huruf dengan memasukkan lam alif sebagai salah satu hurufnya. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang sederhana di pertemuan kedua ini. Silakan untuk membuka buku panduannya, buku metode Asy-Syafi'i halaman 4, atau bisa membuka file PDF di WA. Pada pelajaran yang kedua atau pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasol. Hamzah wasol ini ditandai dengan huruf alif yang ditandanya di atasnya itu ada kepala shot kecil. Kita sudah singgung pada pertemuan pertama, pernah kita bahas. Ada dua cara untuk membaca huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasol. Yang pertama, dibaca tidak panjang ketika wasol atau bacaan sambung. Cara yang kedua, dibaca panjang ketika waqaf atau berhenti. Saya contohkan untuk yang bacaan sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalul hamdulillah. Bacaan waqalul, di sini ada hamzah wasol yaitu alif, di atasnya ada kepala shad, yang ini hamzah wasol. Kalau kita sambung hamzah wasol langsung ya, tidak dibaca. Artinya langsung ke huruf berikutnya. Makanya di sini disebut ada alif atau alif lam. Nah, di sini ada lam sukun, lam yang dimatikan. Jadi langsung waqalul. Bacanya seperti itu. Jadi tidak dibaca panjang. Ini disambungkan. Saya contohkan dulu satu persatu untuk bacaan yang sambung. Nanti saya contohkan yang bacaan yang waqaf. Ini yang bacaan sambung dulu. Pada surat Al-A'raf ayat 43 dibaca, di situ ada waqaf atau hamzah wasol, yaitu yang saya tandai lingkar ini ya. Wa qalul hamdulillah. Surat An-Naml ayat 15. Wa qalal hamdulillah. Surat Toha ayat 6.
wa ma fil ard. Surat Al-Baqarah ayat 71. Qalul ana ji'ta bil haqq. Surat Al-Fajr ayat 12. Fa'aktsaru fihal fasad. Surat Al-Isra ayat 110. Ulid'ullaha awid'ur rahman. Surat Asy-Syu'ara ayat 172. Tsumma dammarnal akhirin. Surat Al-Baqarah ayat 286. Wa 'alaiha maktasabat. Ini cara baca sambung atau wasol. Ketika huruf mat, yang dikatakan huruf mat, yaitu contoh di surat Al-A'raf ayat 43 ini, di sini ada lam berharokat doma bertemu waw sukun. Doma bertemu huruf waw sukun itu dihukumi huruf mat. Nanti kita pelajari nanti tentang huruf mat. Yang disebut huruf mat itu ada 3, alif, suatu huruf yang berharokat fathah bertemu alif, itu dibaca panjang 2 harokat, dikatakan huruf mat. Atau huruf yang berharokat dhamma, kemudian bertemu waw sukun, itu disebut huruf mat. Atau huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Sederhananya jika kita baca sederhana a i u. Itu kalau bertemu huruf lam di sini lu, lalilu gitu. Atau yang lain. Jadi huruf mat seperti itu. Kemudian yang disebut hamzah wasol yaitu di dalam mushaf Utsmani selalu ditandai di atas huruf alif itu ada kepala shad kecil. Itu huruf kepala shad kecil, bukan huruf doma, bukan, atau tanda doma. Jadi huruf alif di atasnya ada kepala shad kecil. Nah, itu disebut hamzah wasol. Di contoh Al-A'raf ayat 43 ini ada huruf mat yaitu lu, kemudian bertemu hamzah wasol. Selanjutnya surat An-Naml ayat 15, waqolal. Nah, di situ ada lam alif itu masuk mat karena fathah, huruf berharokat fathah, huruf lam berharokat fathah bertemu alif itu dihukumi mat, kemudian bertemu dengan hamzah wasol. Nah, kalau disambung hamzah wasolnya dihilangkan, jadi langsung melebur dengan huruf berikutnya. Maka dibaca waqolal. Nah, kemudian cara yang kedua, dibaca panjang ketika waqaf, bacaan berhenti. Misalnya ketika kita baca Al-Quran, nafas kita tidak kuat, kita berhenti di tengah. Nah, kita bacanya misalnya, contoh yang pertama, Al-A'raf ayat 43, baca waqaf, waqalu, kita berhenti. Alhamdulillah. Jika diberhentikan. Jadi lu dibaca panjang. Ini maksudnya jika diwakafkan. Atau contoh yang kedua, waqala. La dibaca panjang 2 harokat. Alhamdulillah. Seperti itu contohnya. Jika kita berhenti di tengah karena nafas tidak kuat atau karena kita mungkin bacaan kita yang tidak kuat juga gitu. Jadi cara bacanya seperti itu. Kalau disambung langsung dibaca tanpa tidak panjang ya atau pendek. Nah, kalau diberhentikan bacaan matnya dibaca panjang 2 harokat. Nah, contoh misalnya yang baca kedua untuk surat
yang ketiga, surat Toha ayat 6. Wa ma fi al-ard. Nah, fi-nya dibaca panjang. Tapi ini sangat jarang ya, karena ketika kita wakaf atau berhenti itu biasanya tidak boleh memotong makna suatu kalimat. Nanti kita akan masuk tentang bab wakaf, tanda-tanda baca atau tanda-tanda wakaf. Wakaf yang baik, nah, nanti kita diajari pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi ini Bapak Ibu bisa nanti dibaca sendiri untuk yang bacaan cara kedua, yaitu dibaca panjang ketika wakaf atau berhenti. Sementara itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekarang coba untuk berlatih, monggo bagi yang mau mencoba satu baris aja, satu ayat, monggo. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mencoba? Yang mana Mas Anis? Baris pertama Ibu. Al-A'raf. Ya, Al-A'raf ayat 43. Ini ini hanya sebagian contoh ya. Nanti banyak contoh yang lain, ini yang disampaikan di buku ini sebagian saja, masih banyak contoh yang lain. Ya, saya coba Mas Anis. Oke, monggo Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu alhamdulillah. Itu kalau Bu Tuti, sekarang contohnya disambung saja. Oh, disambung. Ya, kalau berhenti itu nanti saja. Kita contoh yang disambung saja. Monggo diulangi. Waqalu alhamdulillah. Salah Ibu, bacanya waqalul. Oh, alamnya ya. Langsung Ibu. Waqalul alhamdulillah. Gak pakai alhamdu. Langsung Ibu melebur. Waqalul hamdulillah. Waqalul hamdulillah. Gih Mas Anis, matur nuwun. Monggo Bu Tuti lanjut lagi yang kedua supaya paham. Waqalal hamdulillah. Oke, benar Bu. Bu Tuti masih bingung atau udah jelas untuk yang disambung? Sampun Mas Anis. Oke. Jadi Mushaf Utsmani ini berbeda dengan Mushaf Indonesia, Bapak Ibu. Sekarang mencoba untuk familiar sama Mushaf Utsmani, ada sedikit berbeda dengan Mushaf Indonesia. Tapi insya Allah bisa lah, nggak susah. Sambung. Yang lain monggo. Ada yang mencoba, silakan diaktifkan mic-nya. Yang bagi yang sudah baca mohon dimatikan mic-nya. Yang lain monggo, mungkin ada yang mencoba, silakan. Coba Mas. Oke, Mbak Mona, silakan. Saya share lagi ya. Baris yang ketiga dan empat. Ya. Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma fil ard qalul ana ji'ta bil haqq. Sudah bagus, Mbak. Benar. Iya, matur nuwun. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menjumpai, ini salah satu contoh ya. Saya contohkan Al-Baqarah ayat 71. Kita kan berhenti di bil haqq. Nah, itu ada tasydid terus bertemu qaf yang mati kan. Kalau diperhatikan kan jadi sukun atau mati. Nah, ada perbedaan baca qalqalah yang tanpa tasydid dengan tasydid.
Kalau berhenti dengan tasydid itu ditahan kemudian dipantulkan. Qalul ana ji'ta bil haqqo. Ditahan terus dipantulkan. Berbeda kalau tanpa tasydid. Misalnya tanpa tasydid misalnya surat ini ya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Langsung dipantulkan. Nah, kalau ada tasydid, contoh yang surat Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu ditahan kemudian dipantulkan. Itu bedanya. Nanti kita pelajari tersendiri tentang qalqalah atau huruf yang dipantulkan. Ini sedikit ini aja ya, sedikit pemahaman aja, pengetahuan aja nanti. Supaya nanti belajar tajwid kita ada perkembangan. Monggo yang lain. Surat Al-Fajr ayat 12. Satu aja, satu surat aja, satu ayat. Ada yang mau mencoba? Silakan, Bapak Ibu. Saya nyoba, Mas. Oke, Bapak Warno. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aksaru fihal fasada. Ulang, Mas. Fa'aksaru fihal fasad. Pak Arno, saya mau tanya, yang dibahas kali ini hurufnya yang mana, Pak Arno? Fihal itu, Mas. Ya, Fihal. hal ya, hal. Jadi ada ha berharokat fathah, Sehingga dibaca kalau waqaf dibaca bertemu panjang hamzah wasol. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Di sini Ya. mana yang hamzah wasol, mana yang mat. Ya. Jadi nanti kalau seperti ini Bapak Ibu langsung saja kalau disambung langsung dibacanya biasa saja, disambung. Maksudnya langsung dimatikan hamzah wasol itu tidak dibaca ya. Langsung ke lam sukun. Fi hal seperti itu. Fi hal fasad. Bukan fiha al fasad. Misalnya kita sambung seperti itu salah. Kecuali kalau dipotong atau diberhentikan. Kalau diberhentikan, misalnya nafasnya nggak cukup nih. Fa'aktsaru fiha. Kita lanjut lagi. Fa'aktsaru fihal fasad. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nafasnya nggak cukup, berhenti di fiha, itu hanya dibaca panjang 2 rakaat. Tapi kalau kuat nafasnya sambung seperti tadi. Langsung fihal fasad. Nah, kalau mau mengulangi lagi bacaannya, diulangi dari awal. Jangan dari al-fasad, tapi dari awal. Fa'aktsaru fiha. Diulangi. Fa'aktsaru fihal fasad. Supaya tidak memotong makna suatu kalimat dalam ayat Al-Quran. Sekarang silakan yang lain, monggo. Surat Asy-Syu'ara ayat 172. Mas Tulus. Anda yang mau coba silakan. Mas Tulus, Ustadz, mungkin Mas Tulus tadi katanya mau nyoba. Mas Tulus mau coba? Menyimak mawon, menyimak. Baca, Mas Tulus. Mas mau nyoba. Lagi makan ya?
Nggih, silakan, Mbak. Isra ayat 110 nggih. 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 Kedengaran ya suara. Kedengaran suara saya kedengaran nggih. Nggih, jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Bagus, Mbak. Bacanya sudah benar. Jadi di sini ada beberapa tempat ya. Beberapa tempat yang sedang kita bahas. Untuk yang kalau saya tanya posisinya di mana, Mbak? Yang kita bahas ini. Huruf mat bertemu dengan hamzah wasol. Yang pertama di Yang ini Allah itu ya. ya, Allah ini ya. Kemudian Allah ya. Allah ya, kan ada ain harokatnya doma bertemu wawu sukun itu mat bertemu hamzah wasol. Yang kedua ada lagi? Yang kedua Ar-Rahman. Ya, benar. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah mudah. Belajar Al-Quran itu mudah. Karena Allah sudah menjanjikan bagi siapa yang mempelajari Al-Quran akan diberikan kemudahan. Walaqad yassarnal Quran. Sesungguhnya Allah mudahkan untuk mempelajari Al-Quran. Monggo yang lain. Mas Anis tanya, Nggih, monggo Bu. itu yang Al-Isra itu yang kuli yang pertama tuh itu bukan huruf mat. Jadi kasroh bertemu dengan hamzah wasol. Itu bukan mat Bu, karena dengan, kalau kasroh bertemu yang dikatakan mat itu kasroh, huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, di sini nggak ada ya-nya Ibu. oh, kalau kasroh baru harus ada ya sukun ya? Ya. Kalau doma bertemu wawu sukun. Kalau fathah bertemu dengan alif. Nah, tapi di sini kulit Allah ini kenapa langsung disambung? Jadi ada hukum bacaan juga jika hamzah wasol itu di tengah posisinya itu langsung dibaca setelahnya. Jadi bisa dikatakan tidak dibaca lah hamzah wasolnya itu. Jika di tengah hamzah wasol tidak dibaca. Termasuk yang sedang kita bahas ini. Hamzah wasol yang di tengah tidak dibaca. Namun nanti di awal kalimat atau di awal kata hamzah wasol itu dibaca. Nah, kita nanti akan pelajari harokatnya apakah fathah, kasroh atau doma untuk membaca hamzah wasol. Misalnya alhamdulillah kayak surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bacanya A atau I atau U. Nah, itu kita pelajari nanti. Ada bagian tersendiri untuk cara membaca hamzah wasol di awal kalimat. Nah, itu nanti ada pelajaran tersendiri. Sekarang ini kita lagi membahas tentang huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasol. Mas Anis, aku mau nyoba Mas Anis. Nggih, monggo. Yang Asyuara ya? Nggih, Asy-Syu'ara ayat 172. Ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dammarnal akharin. A-nya panjang itu, A-nya. Akharin. Summa dammarnal akharin. Gitu? Summa akharin. Sedikit ini ya keterangan ya tentang tadi yang dibaca tuh akhorin, bacanya A-nya dibaca pendek.
Nah, ini ada sedikit keterangan ketika Bapak Ibu menggunakan mushaf Utsmani. Nah, di sini ada hamzat bertemu dengan alif. Nah, kalau harokat fathahnya itu di atas hamzah ya, ini ya, bisa dipahami ya. Bertemu dengan alif itu masuk di hukum bacaan mat, panjang, 2 harokat. Berbeda nanti kalau ditulisnya di atas, ini kan di samping ya, alifnya di samping dengan hamzah. Jadi dibaca 2 harokat. 2 harokat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya yang satu. Nah, contoh ini yang Al-Isra ayat 110. Ini kan ada awid. Nah, lihat. Ada hamzah, di atasnya ada fathah. Tapi kan nulisnya di atas ya, bukan di samping. Nah, ini bacanya pendek, 1 harokat. Awid rahman. Langsung ini A biasa. Awid A. Beda dengan yang tadi, yang Asy-Syu'ara ayat 172. Di situ hamzah bertemu dengan alif, maka dibaca 2 harokat. Tsumma dammarnal akhirin. A dibaca 2 harokat. Saya bedakan ya. Kelihatannya sepele nih, tapi kadang kita ketika baca yang baru pegang mushaf Utsmani ya, belum terbiasa. Nah, ini sering keliru di sini. Tapi kalau perlahan kita pelajari mushaf Utsmani, insya Allah mudah. Kalau sudah terbiasa, nggak akan kesulitan untuk membaca ini. Monggo yang lain membaca yang terakhir nih, Al-Baqarah ayat 286. Kita dibatasi waktu. Sementara ini pembahasan tentang materi pertemuan kedua, yaitu huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasol. Insya Allah Bapak Ibu bisa memahami dengan baik. Tinggal dicoba di rumah, latihan, dibaca buku panduannya. Insya Allah Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari ilmu tajwid. Ini masih tahap awal, masih mudah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru pertama belajar membaca Al-Quran, nanti bisa belajar sendiri untuk mengenali tanda baca huruf Al-Quran. Misalnya fathah, kasroh, doma, fathatain, kasrotain, domatain, tasydid. Itu mudah, nanti Bapak Ibu cari di bisa lah nanti di internet banyak atau di buku-buku tajwid. Karena ini di sini buku yang kita gunakan itu sudah tahap lanjutan sebetulnya. Tapi nggak apa-apa bagi Bapak Ibu yang baru pertama membaca Al-Quran, nanti coba diikuti, menyimak saja. Bagi yang sudah lancar, nanti diperbaiki lagi bacaannya. Mudah-mudahan upaya kita yang sederhana ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan kita tetap istiqomah. Belajar tajwid sangat dibutuhkan kesabaran dan keistiqomahan. Terlebih lagi bagi Bapak Ibu yang sudah purna bakti, mungkin usia ada lebih dari 58 ya. Tapi terima kasih Pak Arno, Bu Tuti, semangatnya masih luar biasa untuk tetap senantiasa bergabung dengan kami. Dan saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Mungkin pada kesempatan yang baik ini kita saling berbagi ilmu. Itu sementara dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anis. Pas.